Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik, Tuhan Allah pasti akan memberdayakan kita. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudaraku, belajar dari kisah Samuel mengurapi Daud. Kemarin kita sudah mengenal bahwa Tuhan Allah lebih peduli kepada hal-hal yang tidak kita pikirkan, dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang dimauinya, tapi Tuhan juga akan memberdayakan orang-orang itu. Tuhan Allah memerintahkan Samuel untuk mengisi buli-bulinya dengan minyak untuk mengurapi pilihan Tuhan. Saudaraku, minyak adalah lambang kehadiran Roh Kudus untuk mengurapi pilihannya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Roh Kudus ada menguduskan kita, membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, dan memperlengkapi serta memberdayakan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sepanjang Perjanjian Lama, para imam dan raja sama-sama diurapi dengan minyak untuk melambangkan pemisahan dan pemberdayaan Roh Kudus. Ketika Samuel mengambil botol minyak dan mengurapi Daud untuk menjadi raja di masa depan, itu adalah simbol dari panggilan kudus dan terhormat dalam hidup Daud. Demikian dengan Daud, yang mendapat pengurapan Tuhan melalui Nabi Samuel. Seperti halnya Raja Israel diurapi dengan minyak sebagai simbol dari panggilan kudus dan terhormat yang Tuhan tempatkan untuk mereka. Pengurapan juga melambangkan bahwa Roh Kudus akan memberdayakan Daud untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Allah panggil untuk menjadi Raja Israel. Dalam kitab Samuel, Samuel mengurapi Daud ketika Daud masih remaja. Menurut kacamata kita, wajar bila Isai, ayahnya, mengatakan Daud belum memiliki kemampuan dalam memimpin untuk menjadi Raja Orfang Israel. Namun, pandangan Tuhan Allah tidak hanya memanggil Daud, tetapi memperlengkapi dan memberdayakan Daud. Sejak saat Samuel mengurapi Daud, maka sejak saat itu, Roh Kudus Tuhan memberi kuasa kepada Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Kemampuan itu dia tunjukkan pada saat melawan tentara Filistin orang besar yang dikenal dengan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 1 Samuel 17 ayat 45. Dan Daud memastikan kalau saat itu juga Tuhan akan menyerahkan Goliat kepadanya. Ayat 46. Saudaraku, dalam hidup kita ini, Tuhan Allah terkadang memanggil kita untuk tugas-tugas yang tampaknya mustahil. Mungkin menurut kita tidak sesuai menurut talenta. Tetapi kadang Tuhan mempersiapkan kita untuk melangkah ke posisi kepemimpinan kita belum siap. Atau mungkin kita harus membesarkan anak berkebutuhan khusus. Tuhan terkadang memanggil kita untuk pekerjaan di luar kemampuan kita. Pada saat-saat seperti itu, kita mungkin merasa kewalahan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sama seperti Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Minyak melambangkan kuasa dan kehadiran Roh Kudus kepada Daud,
demikian pula Tuhan akan memberdayakan kita dengan Roh Kudus. Ya, Daud diberdayakan oleh Tuhan. Dalam Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi Raja Israel, dan ia dikenal karena keberaniannya, kasihnya kepada Tuhan, serta pertobatannya setelah melakukan dosa. Tuhan berjanji akan menegakkan kerajaan Daud selamanya melalui keturunannya, dan janji ini digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus, yang merupakan keturunan Daud. Tuhan memilih Daud dari antara saudara-saudaranya yang lain, bukan karena penampilan fisiknya, tetapi karena hatinya yang melekat pada Tuhan. Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, menandakan penunjukan secara ilahi dan kuasa yang diberikan kepadanya. Dalam Alkitab, Daud dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi musuh-musuh Israel, terutama melawan Goliat. Tuhan memberikan Daud sebuah kemampuan dan hikmat untuk memimpin dan memerintah bangsa Israel. Daud adalah orang biasa seperti kita, meskipun Daud melakukan dosa, karena pertobatannya yang tulus kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud dan melanjutkan kepemimpinannya. Pemberdayaan yang lain, Tuhan berjanji dengan Daud, berjanji bahwa keturunannya akan memerintah selamanya. Saudaraku, janji Tuhan ini telah tergenapi dalam kedatangan Yesus Kristus, yang adalah keturunan Daud. Pemberdayaan Daud oleh Tuhan bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kemampuan militer, tetapi juga tentang karakter dan hubungannya dengan Tuhan. Daud adalah contoh bagaimana Tuhan dapat memakai orang yang berdosa dan tidak sempurna, asalkan mereka mau bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Sebuah pertanyaan yang patut kita resapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu, Daud memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Daud menunjukkan kesetiaannya melalui pujian, doa, dan ibadahnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini yaitu kepada anak-anak kita yang merasa kurang mampu, agar dimampukan oleh Tuhan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.